Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Sakaria pasal yang ke-8. Sakaria pasal yang ke-8. Mari kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 9, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, bergantian terus sampai dengan ayat yang ke-8 lalu 9 kita baca sama-sama. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan, semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dan dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Sama-sama ayat 9, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu yang besar sajalah. Maka Engkau memberi Kristus bagi kami supaya di dalam Dia kami mengenal Allah yang sejati dan menikmati keselamatan. Engkau yang memberi Kristus bagi kami supaya di dalam Dia kami menikmati penebusan dosa dan kami boleh menikmati sekali lagi relasi dengan Allah. Maka kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Namun pada saat yang sama kami berdoa kepada Allah yang penuh dengan anugerah. Engkau yang menyelamatkan adalah Engkau yang sama yang telah memberikan Roh Kudus untuk memberi kepada kami firman supaya kami makin mengenal Allah di dalam persekutuan dengan Dia. Maka kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus sang pemberi firman itu menjadi Allah yang juga hadir di tengah-tengah kami, mencerahkan pikiran kami supaya kami mengerti firman, membuka hati kami supaya kebenaran firman membentuk hati kami dan mengarahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mengerti teks yang Bapak Ibu dan saya baca, kita harus memahami juga konteksnya. Secara singkat saya akan menjelaskan sedikit mengenai konteksnya. Konteks penulisan kitab Sakaria adalah dosa Israel, terutama ketika saudara dan saya membaca pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa yang menjadi pergumulan Israel di sana adalah dosa. Dosa apa? Dosa ketidaksetiaan. Israel telah memilih untuk tidak setia kepada Allah yang adalah mempelai laki-lakinya. Mereka terlibat di dalam penyembahan berhala yang seringkali disebut sebagai persinahan secara spiritual. Mereka bahkan bukan hanya mempersembahkan uang mereka tidak hanya mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada dewa-dewi itu. Orang Israel tidak segan untuk mengambil anak-anak mereka, menyembelih anak-anak mereka dan mempersembahkan kepada dewa-dewi yang palsu itu. Bukan cuma itu, Israel adalah orang-orang yang begitu cinta diri. Oleh karena mereka mencintai diri mereka sendiri, maka mereka rela untuk melakukan apa yang disebut sebagai ketidakadilan. Di Israel, di tanah perjanjian ada ketidakadilan. Di Israel, di tanah perjanjian ada apa yang disebut sebagai penindasan. Akibatnya, kalau saudara dan saya pergi ke Israel pada zaman itu, yang saudara dan saya lihat adalah kemiskinan dan kemelaratan. Ini aneh, miskin dan melarat di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Memang Allah pernah bilang kepada orang Israel, kalau kamu pergi kepada negeri yang penuh dengan susu dan madu itu, orang miskin tetap ada padamu. Tetapi ketika Tuhan bilang, orang miskin ada padamu, supaya kamu belajar membuka tangan. Artinya apa? Di tengah-tengah tanah yang penuh dengan susu dan madu, akan ada orang miskin, orang yang tertindas, tetapi umat Allah hadir sebagai pembebas. Persoalannya pada hari itu,
Orang Israel telah memilih untuk lebih mencintai dirinya daripada sesamanya, menindas sesamanya, melakukan ketidakadilan demi keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak menjadi solusi, mereka menjadi masalah bagi sesama mereka. Tidak berhenti di situ. Israel menjadi orang-orang yang sangat keras hati. Tuhan Yesus itu pernah bilang, kamu punya mata, kamu tidak melihat. Kamu punya telinga, tetapi kamu tidak mendengar. Itu adalah ayat kitab suci yang diambil dari masa pelayanan Yesaya. Bapak Ibu, ada satu hukuman bagi penyembah berhala yang disebutkan oleh Nabi di dalam zaman itu. Karena kamu menyembah dewa-dewi yang buta, patung yang buta, yang tidak dapat mendengar. Maka kamu penyembah berhala, satu saat kamu akan jadi buta dan kamu tidak dapat mendengar. Banyak orang pikir kutukan Tuhan ini, itu berarti saudara dan saya akan menjadi buta secara lahiriah dan juga tuli secara lahiriah. Tapi persoalannya bukan itu. Mereka menjadi buta secara spiritual sehingga ketika firman Allah datang mereka tidak memahami kebenaran firman. Mereka punya telinga tetapi ketika firman Allah disuarakan mereka tidak mau mendengarkannya. Kekerasan hati mewarnai kehidupan umat Allah di zaman itu. Sehingga ketika Allah mengutus nabi-nabinya, nabi-nabi memberitakan firman, menegur dosa, mereka tersinggung, mereka marah, lalu kemudian mereka memutuskan untuk membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saya bisa melihat kekerasan hati sudah sampai kepada puncaknya sehingga mereka bukan hanya menyembah berhala tetapi mereka mengambil keputusan untuk melawan Allah yang benar. Penyembahan berhala, persinahan secara spiritual, ketidakadilan, ketidakbenaran, penindasan, kekerasan hati membangkitkan cemburu di dalam hati Tuhan. Alkitab bilang Allah Israel adalah Allah yang cemburu. Dosa Israel membakar kecemburuan Tuhan. Dosa Israel membangkitkan apa yang disebut sebagai murka dan kemarahan Allah. Maka apa yang Allah lakukan? Allah menyerahkan orang Israel, orang Yehuda pada masa itu ke tangan kerajaan Babel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca sejarah pada masa itu situasi yang sangat mengerikan. Israel dikepung dalam waktu yang cukup panjang. Selama masa pengepungan itu, Israel punya kondisi ekonomi buruk. Mereka tidak bisa keluar dari kota Yerusalem pada masa itu. Kenapa? Karena kota Yerusalem dikepung. Mereka keluar dari tembok Yerusalem, mereka akan mati. Pilihan satu-satunya adalah bertahan hidup di dalam kota Yerusalem. Kota yang begitu makmur, lama-kelamaan secara ekonomi kondisinya makin lama makin memburuk. Bukan cuma itu, saudara dan saya akan menemukan kisah mengenai penyakit yang menyebar dengan begitu luar biasa di dalam kota yang disebut sebagai kota Daud, kota suci, kota Allah. Dipenuhi dengan penyakit, dipenuhi dengan orang-orang yang tertekan secara mental. Oleh karena apa? Karena musuh ada di luar sana dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ekonomi yang buruk membuat Israel, orang-orang di kota Yehuda itu mengalami kelaparan yang hebat. Bapak Ibu tahu konsekuensi setelah mengalami kelaparan. Orang Israel hidup seperti orang kafir zaman itu. Bapak-bapak membunuh anak laki-lakinya, lalu makan dagingnya. Ibu-ibu membunuh anak perempuannya karena lapar. Mengambil daging anak perempuannya, lalu mereka makan. Mungkin saudara dan saya bilang, kenapa begitu mengerikan? Mengapa dosa terlihat begitu jahat? Tapi saya mau ingatkan saudara, bahwa memang ini definisi dosa bukan? Salah satu definisi dosa, banyak orang bilang dosa melanggar hukuman Allah. Tapi kalau saudara dan saya lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dosa bisa didefinisikan di dalam satu frasa ini, to go astray. Makin lama makin jauh, makin lama engkau dan saya makin terhilang. Bangsa yang tadinya diajar untuk menghormati Allah dan menghormati manusia, sekarang tidak segan untuk menghabisi sesama manusia, bahkan anak kandungnya, dagingnya dimakan untuk mengisi laparnya. Dosa memang memiliki akibat yang mengerikan. Karena Israel begitu jahat setelah diserang oleh Babel, engkau dan saya akan lihat di dalam kitab Wahyu. Babel dijadikan sebagai gambaran dari pelacur besar, dosa yang amat besar yang menguasai manusia. Sudah selesai di situ? Enggak. Waktu mereka sambil makan daging anaknya, sambil mereka hidup di dalam kesulitan, mereka pikir enggak mungkin kota ini jatuh. Tuhan biarkan kami menderita, sudah biasa. Tapi kota ini enggak akan jatuh. Ini bukan hanya kota Daud, ini kota suci, ini kota Tuhan. Masa sih Tuhan mau buang umatnya? Itu sesuatu yang enggak mungkin. Tapi tidak lama kemudian Tuhan izinkan Yerusalem, kota Daud, kota Allah itu runtuh. Kota tempat mereka berlindung itu runtuh. Kota tempat mereka berlindung itu hancur. Supaya mereka lihat berhala tidak bisa bikin apa-apa. Israel harus belajar yang demikian. Bapak Ibu, banyak hal di dalam hidup saudara dan saya kita jadikan sebagai sandaran. Kita jadikan sebagai tempat di mana saudara dan saya menggantungkan hidup masa depan kita. Tetapi jika itu bukan Allah, satu saat Allah akan runtuhkan itu. Supaya saudara dan saya belajar bahwa semua itu hanya berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tembok Yerusalem runtuh,
orang Yehuda itu mengalami pengalaman yang paling pahit di dalam sejarah mereka. Umat Allah dibuang ke Babel, diusir dari tanah perjanjian. Ini mirip, begitu mereka diusir, dibuang dari Yerusalem, kota Allah, kota yang suci itu, mereka dibuang ke sana. Mereka akan langsung ingat kisah mengenai Taman Eden. Tempat di mana mereka menikmati persekutuan dengan Allah. Tempat di mana mereka menikmati cinta kasih Allah. Manusia dibuang, keluar dari sana, dan pada saat mereka dikeluarkan dari tanah perjanjian, mereka akan ingat kisah itu. Sekarang sama seperti Allah membuang Adam dan Hawa, Allah sementara membuang kami. Kalau saudara dan saya lihat dari perspektif perjanjian baru, mungkin saudara dan saya akan ingat kisah anak yang bungsu itu. Dosa memisahkan manusia dari Allah memang. Dosa memang akan membawa saudara dan saya menjauh dari Allah dan rumahnya. Sama seperti anak bungsu itu, ketika dia memilih untuk memberontak melawan Allah, satu-satunya kemungkinan bagi dia ketika dia melawan bapaknya adalah dia harus menjauh dari rumah bapaknya. Ketika manusia memberontak di dalam Taman Eden, karena Allah hadir di sana, di dalam Taman Eden ada Allah yang suci, maka mereka yang berdosa tidak boleh bertahan di sana, adalah usir mereka keluar. Bapak Ibu, tidak ada pilihan yang lain. Allah kita adalah Allah yang begitu sensitif dengan dosa, sehingga dosa pasti memisahkan kita dari Dia. Dosa akan membawa engkau dan saya menjauh dari rumah Allah. Ketika mereka sudah terpukul, mereka hancur, Israel baru sadar. Ternyata berhala tidak bisa bikin apa-apa. Ternyata setelah meninggalkan Tuhan, nasib kami begitu buruk. Makan saja susah, hidup begitu sulit. Sekarang kami mau pulang, tapi persoalannya terlambat. Tuhan seolah-olah menutup jalan. Bangsa Israel kalau mereka mau jumpa Tuhan, mereka harus pergi ke Yerusalem, pergi ke bait Allah. Pada hari itu, waktu mereka ingat kembali kepada Tuhan, mereka berpaling kepada bait Allah. Mereka datang ke bait Allah, di sana sudah tidak ada apa-apa. Bait Allah sudah rata dengan tanah. Kalau tidak ada bait Allah, biasanya mereka berharap ada tabut perjanjian. Israel kalau pergi perang, kemana-mana mereka bawa tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan. Tetapi mulai hari itu, mulai Babel menghancurkan bait Allah, sejak saat itu tabut perjanjian tidak pernah ditemukan lagi. Entah dibawa keluar dari Yerusalem, entah dihancurkan. Tetapi saudara dan saya hanya bisa mengatakan tabut perjanjian tidak pernah ditemukan lagi. Sehingga ketika Israel datang, mereka lihat bait Allah hancur. Mereka cari tabut perjanjian, sudah tidak ada. Semua di situ kosong, tidak ada apa-apa. Cuman satu kesimpulan, Tuhan sudah tidak ada lagi di kota ini. Tuhan telah meninggalkan kami. Tabut Allah telah diambil, tabut Allah telah dihancurkan, sudah tidak ada lagi pengharapan. Waktu saya khotbah terkait dengan tema Ebenezer, saya pernah mengingatkan Bapak Ibu, Imam Eli jatuh lehernya patah, bukan karena dengar anaknya mati. Waktu dia dengar dua anaknya mati, dia masih belum jatuh. Kapan dia jatuh? Dia jatuh lehernya patah ketika dia dengar kalimat kedua. Tabut Tuhan dirampas. Itu malapetaka. Saudara tahu anaknya siapa? Imam Eli punya istri, mantunya Imam Eli mengandung. Pada saat dengar kabar itu dia melahirkan. Lalu ketika melahirkan, Hawa itu ketika dia melahirkan anak laki-laki, karena dia ingat janji Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15, dia pikir itu adalah jawaban Tuhan, dia bersuka cita, dia beri nama. Saudara dan saya akan lihat perempuan lain yang mau mati lalu kemudian memberi nama, itu Rahel. Waktu dia mau mati, anaknya lahir, dia kasih nama anaknya itu Ben-Oni. Artinya dia melihat itu sebagai sebuah pengharapan, sukacita yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan perempuan yang menjadi menantu daripada Elia? Waktu dia dengar bahwa tabut Tuhan dirampas, yang dia lakukan cuma satu. Dia memalingkan wajahnya, dia tidak mau lihat anak itu. Lalu ketika mereka bilang, coba lihat sekarang engkau dapat anak laki-laki. Dia cuma sebut satu kata ini, ikavot. Kavot bicara mengenai kemuliaan Allah. Ikavot berarti kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi. Apa yang membuat perempuan itu mati? Perempuan itu mati bukan karena kehilangan suami. Dia mati karena dia kehilangan Allahnya. Bagi Eli, percuma punya dua anak laki-laki yang melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak ada. Tuhan adalah harta yang paling berharga bagi Eli. Bagi perempuan itu, menantunya, percuma dapat anak laki-laki untuk meneruskan keturunan, tetapi Allah tidak ada. Kehadiran Allah adalah segala-galanya. Sekarang orang Israel dibuang ke Babel, mereka tidak dapat apa-apa. Mereka lari ke Yerusalem, mereka nggak lihat bait Allah. Satu yang mereka bisa dapatkan, kesimpulan yang mereka harus ambil, Allah telah meninggalkan mereka. Ini pengalaman yang sangat menyakitkan. Tetapi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kalau Tuhan bertindak begitu, Allah pukul, Allah murkai umatnya, apakah ini berarti dia tidak mengasihi mereka?
Allah membiarkan mereka sampai terjebak di dalam dosa yang mengerikan. Kejahatan yang begitu besar. Dosa yang mungkin di antara bangsa-bangsa kafir saja. Kalau saudara dan saya lihat dari sudut pandang manusia modern saat ini. Mungkin saudara dan saya nggak akan mau melakukan itu. Mereka melakukannya. Ketika Tuhan pukul mereka. Apakah Allah telah berhenti mengasihi mereka? Bagi saudara yang ikut PA wanita. Natal wanita kemarin. Vikaris Grace menjelaskan. Sakaria. Nama Sakaria itu nama yang sangat penting. Sakaria berarti Allah mengingat. Allah pukul karena Allah ingat engkau dan saya. Waktu khotbah di Cikarang saya bilang bahwa kalau saudara dan saya ada satu masa kita melawan Allah lalu Allah pukul. Jangan bilang Allah tidak ada. Karena tidak mungkin ada pukulan lalu yang mukul nggak ada. Kalau pukulan ada, yang mukul mesti ada. Dan ketika Allah memukul Israel, apakah Allah memukul karena dia benci? Saudara, ada satu kata yang digunakan. Mari kita lihat di dalam Sakaria. Kita bandingkan terlebih dahulu Sakaria pasal yang ke-7 ayat 11 dan 12. Tadi kita baca Sakaria pasal 8. Mari kita lihat Sakaria pasal 7. Saya baca ayat 11. Bapak Ibu membaca ayat yang ke-12. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka enggak peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam ayat 12? 2, 3. Bapak Ibu, di dalam kalimat terakhir, oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Kita perlu menggarisbawahi kata itu atau frasa itu. Datang murka yang hebat daripada Tuhan. Kata murka datang dari satu kata Yunani, kana. Allah murka, dan murka itu begitu hebat sehingga terjadilah penghukuman, terjadilah pembuangan. Tapi persoalannya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasal 8 ayat 1 dan 2. Pasal 8 ayat 1 dan 2. Atau saya baca ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Kalau tadi di dalam pasal 7, kata kana itu dipakai untuk menggambarkan murka yang menghasilkan penghukuman dan pembuangan. Sekarang kata kana digunakan di dalam ayat yang kedua. Jadi satu kata yang sama. Yang juga seringkali diterjemahkan sebagai amarah atau murka. Digunakan di dalam pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dan kata kana sekarang bicara mengenai kehangatan amarah yang mengakibatkan bukan penghukuman tetapi anugerah. Semacam emosi yang ada di dalam hati Allah yang tidak menghasilkan pembuangan tetapi pembebasan yang membawa mereka pulang. Ada satu kata yang sama, kata kana, dan ini janggal. Sehingga ada penulis yang bilang kata kana itu bicara mengenai gairah yang ada di dalam hati Allah. Hasrat yang ada di dalam hati Allah yang digerakkan oleh cinta. Karena Allah cinta maka dia cemburu. Karena dia cemburu maka dia hukum. Tapi setelah dia hukum karena dia cinta maka dia ingat. Karena dia ingat maka dia kunjungi mereka dan dia bawa pulang mereka. Tema kita hari ini. Aku akan membawa mereka pulang. Allah membawa Israel ke tempat yang seharusnya. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Memang dia yang buang mereka. Mereka tidak bisa kembali. Tadi saya bilang mereka pikir mereka bisa dapat jalan untuk kembali menuju ke Yerusalem. Allah bilang enggak. Jalan untuk kembali kepadaku bukan bait Allah. Jalan untuk kembali kepadaku bukan jalan yang kamu buat. Maka dia hancurkan semua itu. Supaya Israel tahu bahwa tidak ada jalan untuk datang kembali kepada Allah melalui usaha-usaha mereka. Sekarang, kalau Allah itu mencintai Israel, dia pukul. Dia buang mereka. Karena Allah cinta Israel, maka dia panggil mereka kembali. Pertanyaannya sekarang adalah apa tanda cinta kasih Allah? Apa tanda Allah mau memulihkan kehidupan saudara dan saya? Sekali lagi saudara dan saya mesti pikirkan pertanyaan ini. Apa yang menjadi tanda cinta kasih Allah bagi saudara dan saya? Kalau Allah mengasihi saya, apa yang akan dia lakukan? Kalau saya punya kehidupan begitu berantakan secara personal. Kehidupan gereja kita itu begitu berantakan juga secara komunal. Kehidupan keluarga berantakan. Apa tanda Allah mengasihi keluarga kita? Kita secara personal gereja kita. Dan apa tanda dia mau memulihkan kita? Ayat yang ketiga. Saya mulai dari sana. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion. Tadi dia sudah buang kota itu. Dia hancurkan bait Allah. Seolah-olah dia tidak ada di sana. Sekarang dia bilang, aku akan kembali ke Sion dan diam di
tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan kembali disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung yang kudus. Apa yang akan Allah lakukan? Dia akan memberi dirinya bagi Anda. Sekali lagi, kalau Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mau memulihkan kehidupan kita yang hancur berantakan tanpa pengharapan itu, maka tindakan pertama adalah Dia akan memberi dirinya bagi saudara dan saya. Sama seperti kota itu sudah hancur, firman Tuhan ini datang kepada kira-kira 50.000 orang, sisa yang lain semua masih di Babel. Kemudian ada yang tersisa yang Tuhan izinkan mereka pulang datang ke Yerusalem. Kepada orang-orang yang ada di Yerusalem inilah, yang waktu mereka sementara bangun tembok, mereka sementara bangun kembali bait Allah, sulit sekali kehidupan mereka. Tuhan bilang, aku akan kembali ke Sion. Aku akan memberikan diriku kembali kepadamu. Saudara, Alkitab pernah bilang melalui mulut Tuhan Yesus sendiri, kalau kamu mau cari harta di sorga yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Pertanyaannya, harta apa itu? Sederhana, pribadi Allah. Harta yang paling berharga yang ada di sorga, yang tidak pernah bisa dimakan oleh ngengat dan karat, yang bisa mengisi kehampaan di dalam hati, yang bisa memulihkan kehidupan saudara dan saya adalah pribadi Allah sendiri. Itu sebab ketika Allah bikin mujizat, orang Israel bersuka cita, iya, tetapi saudara bisa lihat sukacita terbesar Israel adalah ketika tabernakel itu berdiri di tengah-tengah padang gurun. Allah menyatakan kemuliaannya. Kata kavod itu dimunculkan sekali lagi di situ. Dia hadir, dia menyatakan kemuliaannya. Saudara dan saya melihat Israel begitu bersuka cita. Tanda kasih yang terbesar adalah Allah memberi dirinya bagi Bapak Ibu dan saya. Ini adalah prasyarat pemulihan. Yang saya mau katakan adalah jangan berharap engkau menikmati pemulihan secara personal kalau Allah tidak pernah memberi dirinya kepadamu. Jangan mimpikan itu. Jangan berharap ada pemulihan di dalam keluargamu jika Allah tidak pernah hadir di dalam keluarga. Jangan berharap saudara dan saya punya gereja itu punya pengharapan jika Allah tidak ada di sana. Ini prasyarat pemulihan. Allah harus memberi dirinya bagi Bapak Ibu dan saya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau Dia mau beri dirinya bagi kita, bagaimana cara Dia memberi dirinya? Di dalam ayat yang ketiga Dia bilang, aku akan ada di tengah-tengah kota itu. Di dalam perjanjian baru Dia datang sekali lagi melalui malaikat dan Dia bilang begini, Yesus Kristus yang lahir itu, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Yesus Kristus adalah penggenapan yang sejati dari Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-3a. Yesus Kristus lebih dari sekedar tabernakel. Tabernakel hari itu mereka buat mulia, Tuhan hadir, lalu sekarang ada di mana? Yesus Kristus jauh lebih mulia daripada bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Bait Allah Salomo itu begitu besar, orang Israel lihat, mereka merasa itu bait Allah yang begitu besar, begitu agung. Tuhan sendiri itu mengatur bagaimana itu bait Allah dibuat. Sehingga semua manusia yang datang di sana tidak mungkin hatinya tidak ditawan oleh kemegahan, oleh kebesaran daripada bait Allah itu. Tetapi di mana bait Allah itu? Bait Allah itu sudah hancur. Ketika orang Israel pulang bersama dengan Sakaria, dengan yang lain, mereka bangun kembali bait Allah. Megah, tapi habis bangun, mungkin mirip seperti tadi saya masuk ke sini, kok sesak. Orang Israel nangis. Bapak Ibu ingat cerita itu ya. Habis mereka bangun bait Allah. Yang muda yang gak tahu sejarah. Ini hati-hati orang muda. Yang muda yang gak tahu sejarah. Mereka bersukaria, mereka menari. Tetapi yang tua, yang tahu ukuran bait Allah yang sesungguhnya. Mereka bersuka cita tapi juga ada air mata. Karena bait Allah yang kedua sudah tidak semegah bait Allah yang pertama. Sekarang di mana bait Allah yang kedua juga sudah gak ada lagi. Yang engkau dan saya butuhkan bukan gereja yang besar. Kalau Allah mau memberi dirinya bagi saudara dan saya, yang dibutuhkan bukan tabernakel, bukan gereja yang besar. Yang saudara dan saya butuhkan bahkan di dalam sebuah gereja yang paling kecil, keluarga yang kelihatan tidak bermakna sekalipun tidak berarti bagi dunia ini. Yang paling dibutuhkan adalah kehadiran Allah di dalam Kristus. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan adalah yang terpenting. Oleh sebab itu, Petrus pernah berkata di dalam tulisannya dia, Allah itu telah memberikan dirinya di dalam Kristus. Yesus memberikan dirinya untuk menebus saudara dan saya, dan dia bilang itu diberikan dengan darah yang sangat mahal. Natal itu penting karena Kristus datang di tengah-tengah saudara dan saya. Allah bilang pemulihan hanya bisa terjadi kalau Dia memberi dirinya. Saudara dan saya mau melihat dan menemukan pemulihan itu, tidak ada pilihan yang lain kecuali saudara dan saya melihat dan menemukannya di dalam Kristus yang menggenapi janji ini.
Immanuel itu tidak hanya berarti Allah berhadir bersama dengan saudara dan saya. Bukan hanya sekedar dia tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Tapi Immanuel itu adalah sebuah misteri yang sangat besar sebenarnya. Bagaimana mungkin Allah yang suci hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Natal menjadi penting karena hal ini. Kristus datang, Allah menjadi manusia. Bapak Ibu, di antara banyak mujizat yang dilakukan atau diceritakan di dalam Alkitab, salah satu mujizat yang sampai hari ini masih sulit untuk dipercaya adalah mujizat ini. Allah jadi manusia. Kenapa? Karena enggak masuk akal. Sulit diterima oleh akal. Tetapi Tuhan memang sering melakukan tindakan-tindakan yang melampaui akal saudara dan saya, supaya saudara dan saya sadar bahwa kalau urusan Kristus Allah jadi manusia itu semata-mata anugerah Tuhan. Cuman Tuhan yang sanggup pikirkan, cuman Tuhan yang sanggup genapkan itu. Sehingga kalau hari ini saudara dan saya bilang saya selamat, saya pulih di dalam Kristus, tidak ada tempat bagi kesombongan dalam hati saudara dan saya. Memikirkan Allah jadi manusia tidak mungkin. Orang paling pintar, justru makin pintar dia makin tolak ajaran ini. Ya saya tidak bilang kita semua yang terima Allah jadi manusia bodoh. Enggak juga, kita pintar juga. Tetapi banyak orang setelah dia belajar dia menolak fakta ini. Karena memang ini adalah sebuah fakta yang sangat sulit untuk diterima oleh akal. Tapi Allah bertindak di dalam anugerah ini. Allah menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena dia tidak mungkin mati kalau dia hanya Allah saja. Yang bisa mati ganti saudara dan saya hanya manusia. Tetapi untuk mati ganti saudara dan saya, dia harus manusia yang suci. Dan di dalam dunia ini enggak ada yang suci. Maka Allah harus jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia manusia bisa mati ganti kita. Sekaligus dia suci dan penebusannya cukup bagi engkau dan saya. Satu kali saya ngajar agama, lalu ada mahasiswa yang tanya, kenapa sih orang Kristen harus percaya? Ini mahasiswa Kristen tanya, kenapa sih orang Kristen harus percaya hanya ada satu juru selamat? Orang Kristen itu terlalu eksklusif. Kenapa kalau kita percaya hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus? Terlalu eksklusif kita. Kita tidak bisa bergaul dengan semua orang. Saya bilang saya punya teman, ada orang Muslim. Saya punya teman, ada orang ateis. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Saya bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa kemudian harus merusak relasi saya dengan orang lain. Justru karena saya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu memungkinkan saya punya relasi baik dengan orang lain. Iya, tetapi kenapa hanya Yesus Kristus? Lalu saya bilang, karena cuma satu Allah sejati, manusia sejati. Sekarang kamu kasih tahu, di dalam agama mana yang menjelaskan kepada engkau dan saya ada satu pribadi datang menebus kita sebagai Allah sejati, manusia sejati. Kalau yang disebut sebagai juru selamat, jalan keselamatan itu cuman manusia. Dia orang berdosa, dia butuh keselamatan. Bagaimana dia mau selamatkan saudara dan saya? Tapi kalau saudara bilang juru selamat itu adalah Allah. Tapi kalau dia Allah, dia harus mati untuk ganti engkau dan saya. Allah tidak bisa mati. Satu-satunya solusi supaya saudara dan saya menikmati kehadiran Allah. Menikmati situasi di mana Allah memberi dirinya bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa menikmati pemulihan. Allah harus jadi manusia. Natal. Saudara dan saya menikmati Natal karena ini. Yang kedua, kalau Allah mengasihi dan mau memulihkan gerejanya, dia bukan hanya memberi diri bagi mereka, tetapi kalau dia sudah beri diri bagi mereka, ada tanda kedua, dia akan membawa pulang umatnya. Dia akan mengembalikan mereka kepada posisi yang seharusnya. Bapak Ibu, kalau membawa pulang itu hanya geografis, secara geografis, nanti Bapak Ibu habis dengar khotbah ini semua beli tiket pulang liburan. Tapi bukan itu. Aku akan membawa pulang umatku. Ini berbicara bukan semata-mata secara geografis. Tetapi Allah ingin mengembalikan umatnya kepada posisi yang seharusnya. Bukan sekedar kembali ke Yerusalem. Betul Allah bawa mereka ke Yerusalem. Tapi kan ada juga yang mati di tempat pembuangan. Bukan sekedar mendirikan bait Allah. Kenapa? Karena itu sudah terjadi. Pada saat Yerusalem, Sakaria bernubuat. Orang Israel sebagian sudah ada di Yerusalem. Bait Allah sementara dibangun. Membawa mereka pulang bukan berarti membawa mereka kembali ke Yerusalem semata-mata secara geografis. Tetapi mengembalikan pada posisi yang seharusnya. Berarti membawa mereka kembali ke Yerusalem supaya mereka bisa menikmati relasi dengan Allah dan kemudian melayani Allah ini. Aku akan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem yang disebut sebagai kota suci, kota Allah. Di sana ada bait Allah yang sementara dibangun, tidak besar. Tetapi di sana mereka bisa beribadah, mereka bisa kembali melayani Tuhan. Nubuat Sakaria adalah nubuat yang diberikan untuk apa? Untuk mempersiapkan umat Allah yang sudah pulang ke Yerusalem, tetapi hatinya belum balik. Nubuat ini adalah nubuat yang diberikan kepada orang Israel yang sementara membangun bait Allah, tapi mereka sendiri tidak menjadi bait Allah.
Ini persoalannya. Oleh sebab itu maka Allah bilang, aku akan membawa engkau pulang. Pulang berarti membawa mereka kembali ke dalam relasi yang sejati dengan Dia. Israel, Is laki-laki, Ra melihat, El Allah. Manusia laki-laki yang melihat Allah. Oleh sebab itu malaikat ketika Tuhan datang bergumul dengan dia, dengan Yakub, Tuhan bilang, sekarang kamu gak disebut lagi Yakub, engkau akan disebut sebagai Israel, karena engkau bergumul dengan Allah, bergulat dengan Allah, namun engkau menang. Tetapi sejak hari itu Yakub punya hidup berubah sama sekali. Tuhan ubahkan hidupnya dia. Allah membawa Yakub kembali ke tempat yang seharusnya. Kalau Allah mengasihi engkau dan saya, berkat pertama yang Dia berikan adalah dirinya. Yang kedua bukan harta kekayaan yang engkau dan saya inginkan. Tapi hal kedua yang pasti Dia akan berikan kepada engkau dan saya adalah kasih firman yang mengarahkan engkau dan saya kembali ke tempat yang seharusnya. Yesus Kristus, kalau Dia mau pulihkan kita, Dia tidak hanya mati dan bangkit bagi kita. Dia tidak hanya naik ke sorga bagi saudara dan saya. Dia tidak hanya beri darahnya, tubuhnya bagi saudara dan saya yang kita nikmati dalam perjamuan kudus, dilambangkan dengan roti dan anggur itu. Tetapi Dia akan menjadikan engkau dan saya sebagai baitnya. Sekali lagi, kalau Allah mau memulihkan kita, Dia bukan hanya beri dirinya, tapi Dia akan jadikan kita sebagai baitnya. Di dalam perjanjian lama Allah jadikan, suruh orang yang sudah kembali dari pembuangan itu bangun bait Allah. Apapun terjadi kamu bangun. Bahkan kan setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka bangun di rumah mereka bagus-bagus. Mereka enggak bangun bait Allah. Tuhan kirim nabi kemudian mengkritisi mereka, kamu bangun rumahmu bagus-bagus, tapi bait Allah kamu enggak bangun. Kamu enggak peduli dengan rumahku, rumahmu kamu peduli. Padahal kamu bisa bangun rumah di tempat ini karena saya yang bawa pulang kamu ke tempat ini. Ini yang tadi saya bilang, sudah pulang ke Yerusalem, hati masih jauh dari Tuhan. Maka Tuhan bilang sekarang bangun bait Allah. Kenapa? Karena di sana mereka bisa beribadah dan sekali lagi memberi diri untuk melayani Tuhan. Syukur kepada Tuhan kalau hari ini saudara dan saya misalnya punya tempat ibadah. Tapi mungkin saudara dan saya, bahkan saudara dan saya bisa bersyukur kalau hari ini saudara dan saya sebagai gereja di Indonesia dibangun tempat ibadah itu susah setengah mati. Mungkin saja saudara dan saya juga belum punya tempat ibadah. Tetapi Kristus tuh ketika Dia hadir di tengah-tengah manusia, hal pertama yang Dia bangun bukan bait Allah secara fisik, bukan? Hal pertama yang Dia kerjakan adalah Dia menjadikan engkau dan saya sebagai bait Allah. Maka perjanjian baru bilang Roh Kudus yang berdiam di dalam kamu menjadikan kamu sebagai bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Bait Allah perjanjian lama ada dua, sudah hancur. Dan setelah hancur, gak ada bekasnya sama sekali. Itu bait yang dibangun dengan tangan manusia. Megah, besar, tapi tidak kekal. Saudara dan saya ini adalah manusia yang rapuh. Tetapi kalau saudara dan saya itu kemudian dikasihi oleh Allah dan Allah pulihkan kita, Dia menjadikan kita sebagai baitnya, dan Yesus Kristus bilang kalau Dia sudah mendirikan gerejanya, alam maut tidak akan menguasainya. Engkau dan saya bisa mengalami kematian, tetapi persekutuan dengan Allah sebagai bait sucinya Allah yang sejati itu tidak pernah bisa diputuskan. Ini ciri pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Di dalam perjanjian lama Dia pulihkan mereka, Dia suruh mereka bangun bait Allah supaya ada relasi, ada ibadah. Banyak orang Kristen hari ini, habis katanya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah ibadah. Kayaknya dia ketemu Tuhan Yesus yang beda dengan yang ada di dalam Alkitab. Mau bersekutu dengan Kristus, tidak mau bersekutu dengan umatnya. Anda ketemu Yesus yang mana? Di dalam Alkitab, setiap kali Allah menyatakan diri kepada seseorang, kemudian membawa orang itu bersekutu dengan Dia, Allah akan dorong orang itu untuk menikmati persekutuan dengan umat Tuhan. Aneh sekali lagi, kalau saudara dan saya punya persekutuan dengan Tuhan intim sekali. Tapi juga gak pernah pergi ke gereja. Aneh itu dia, itu persoalan pertama. Yang kedua, ada banyak orang yang juga pada saat yang sama relasi dengan Tuhan intim sekali. Tapi di gereja dengan semua orang masalah terus. Intim dengan Tuhan, terpisah dengan semua orang. Aneh. Saya tidak bilang bahwa saya tidak ada masalah dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang baru hari ini ketemu, mungkin abis ini baru ada masalah kan ya. Kita belum pernah ada masalah ini dia. Tetapi mereka yang bersama dengan saya, mungkin kami punya pergumulan, punya masalah.
Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu, saya tidak meniadakan masalah. Namun yang saya mau katakan adalah jangan sampai pergumulan saudara dan saya dengan manusia membuat saudara dan saya tidak menggenapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Persekutuan dengan Kristus sang kepala gereja harusnya membawa kita ke dalam persekutuan dengan tubuhnya. Harusnya saudara dan saya membereskan relasi-relasi yang sedemikian yang sudah tidak beres itu. Natal itu punya makna tuh jauh sekali. Kalau saudara dan saya hanya habis ini bakar lilin, berdoa, Tuhan jadikan kami sebagai terang-Mu. Lilin ini bisa pakai buat bakar hutan belantara di belakang nanti itu. Tapi bukan itu kan ya. Yang Allah inginkan adalah terang dunia itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, menerangi hidup saudara dan saya. Dan untuk menjadi terang dunia, saudara tidak punya pilihan yang lain kecuali hadir di tengah-tengah manusia. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya akan menemukan ciri yang ketiga dari orang yang telah dikasihi oleh Allah. Allah hadir di dalam hidupnya dan Allah memulihkan dia. Ayat yang ketiga, di situ dikatakan, mari kita lihat sekali lagi ayat yang ketiga. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah Yerusalem. Ini pemulihan. Apa yang terjadi? Yerusalem akan sekali lagi disebut sebagai kota setia. Dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Ini hal yang pertama, tapi saudara dan saya masih bisa lihat di dalam pasal 8 ayat yang ke-13 sekarang. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang setelah engkau pulih, aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Oleh sebab itu tadi saya bilang tidak mungkin pemulihan yang dikerjakan oleh Allah secara personal itu hanya kemudian menjadi berkat secara personal. Mustahil itu. Jadi Kristen itu jangan egois. Oh ini berkat untuk saya. Tuhan kasih untuk saya maka selesai di situ. Enggak. Sion akan disebut sebagai the faithful city. The city of truth. Itu bicara mengenai kota, tapi juga berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalamnya. Ketidaksetiaan Israel akan diganti dengan satu generasi yang baru, yang dipulihkan oleh Allah sehingga mereka bergumul dengan kebenaran. Mereka pegang kuat-kuat kebenaran, dan dengan demikian mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Sion tetap akan menjadi gunung Allah yang kudus. Tadi mereka dipisahkan dari Allah, sekarang mereka menikmati persekutuan dengan Allah, mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Ayat 13. Allah mengembalikan mereka kepada posisinya. Membawa mereka pulang ke rumah. Bukan hanya dalam persekutuan dengan dia, tetapi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Untuk menggenapi janji Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Natal menghancurkan egoisme saudara dan saya. Harusnya itu yang terjadi. Natal boleh disambut dengan sukacita. Tapi kalau habis Natal Bapak Ibu dan saya masih terus hidup hanya semata-mata untuk diri kita. Apa bedanya dengan Israel yang dibuang ke Babel? Pemulihan membawa kita kepada Allah. Relasi dengan Allah mendorong kita kembali kepada sesama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena firman Tuhan hari ini datang kepada kami dan mengingatkan kami bahwa jika Allah mengasihi kami maka dia akan mendisiplinkan kami. Tetapi jika dia mendisiplinkan kami, maka dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memberi diri kami, bahkan di tengah dirinya kepada kami, bahkan di tengah-tengah disiplin. Dan bukan hanya itu, dia yang mendisiplinkan kami adalah dia yang akan membawa kami kembali kepada posisi yang seharusnya. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang kami boleh renungkan. Dan kami percaya janji Tuhan mengenai pemulihan ini, janji Tuhan mengenai cinta kasih Tuhan di dalam kitab Sakaria, hanya bisa tergenapi di dalam dan melalui Kristus. Ya Tuhan, ketika kami merayakan Natal, peristiwa agung yang menggenapi janji Allah kepada Sakaria itu, biarlah pada tahun ini setiap kali kami merayakan Natal, kami boleh menikmati Allah yang memberi dirinya bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya juga pada saat yang sama kami tidak hanya menikmati Allah yang memberi diri, tapi menikmati Allah yang memulihkan kami. Secara personal ketika kami hancur, secara komunal di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, pulihkan kami. Dan dengan demikian kami boleh keluar melayani sesama kami dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.